saya ingin membedah kasus yang sering naik ke meja hijau atau pengadilan, yaitu berkaitan dengan tanah bekas milik adat. Tanah bekas milik adat itu alat bukti tertulisnya adalah girik, ketitir, pipil, kemudian landrate, atau kemudian Eigendom Vervanging. Nah, alat jenis tanah adat seperti ini sering sekali masuk ke pengadilan karena proses kepemilikannya terkadang sering menjadi bahan untuk kemudian diajukan gugatan. Misalnya ada pihak yang mengklaim bahwa dia mempunyai girik A, mempunyai giriknya, pihak B juga mengklaim juga mempunyai giriknya, begitu ya. Karena lagi-lagi tanah bekas milik adat seperti ini sangat rentan dipersoalkan di pengadilan. Nah, perlu diketahui bahwa pada tahun 2021, 4 tahun yang lalu, pemerintah, terutama Kementerian ATR, itu telah menerbitkan peraturan, ya, Permen ATR nomor 16 tahun 2021. Nah, Permen ATR itu diterbitkan pada tahun 2021. 2021. Berarti sudah berlaku. Nah, di dalam Permen ATR itu ada pasal yang masih memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki tanah bekas milik adat. Dengan alat bukti tertulisnya adalah girik, ketitir, petok D, landrate, ya, pipil, itu diberikan kesempatan 5 tahun sejak ditetapkannya Permen ATR nomor 16 tahun 2021 tadi. Diberikan kesempatan untuk apa? Diberikan kesempatan untuk segera mendaftar, menaikkan status alat bukti tertulis tadi menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan bagi yang alat bukti tertulisnya adalah Eigendom Vervanging. Nah, itu diberikan kesempatan 5 tahun dari 2021. Berarti akan berakhir pada tahun 2026. Sekitar 5 bulan lagi sejak sekarang. Nah, jadi oleh karena itu bagi Anda segera melakukan proses pendaftaran yang memiliki tanah-tanah girik atau tanah-tanah bekas milik adat. Baik girik, petok D, ketitir, dan segala macamnya. Nah, kalau berdasarkan peraturan Menteri Pertanian ataupun kemudian berkaitan dengan aturan agraria, itu dinyatakan bahwa petok D, ya, yang tadi sebagai alat bukti tertulis, posisinya adalah sebagai tanda bukti kepemilikan, begitu ya. Tetapi untuk berdasarkan peraturan yang baru ini, yaitu pada tahun 2021 ini, alat bukti tertulis tanah bekas adat ini dia turun derajat posisinya. Jadi tidak lagi menjadi alat bukti tertulis, tetapi turun derajat menjadi bukti petunjuk. Apa itu bukti petunjuk? Bukti petunjuk itu adalah hanya ingin menunjukkan bahwa si A ini memiliki bukti alat bukti tertulis tadi, kemudian dia juga menunjukkan menguasai tanah itu. Nah, tetapi dia karena posisinya sudah menjadi bukti petunjuk, maka dia tidak langsung dapat mengkonversi atau menaikkan statusnya menjadi sertifikat hak milik. Karena masih posisinya sudah turun menjadi bukti petunjuk. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya dari bukti petunjuk ini untuk tahun 2026, tahun depan, itu dapat dinaikkan menjadi sertifikat hak milik atau sertifikat hak guna bangunan bagi tanah Eigendom Vervanging. Maka dia harus membuat surat pernyataan. Satu adalah surat pernyataan penguasaan tanah secara baik, beritikat baik. Yang kedua adalah penguasaan fisik tanah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan penguasaan tanah secara itikat baik? Penguasaan tanah secara itikat baik itu adalah
dilakukan dengan cara yang baik, jujur, terbuka, dan sah. Itu yang disebut dengan itikat baik. Nah, apa yang dimaksud dengan secara sah? Secara sah itu artinya proses kepemilikan atas tanah itu, misalnya, apakah dengan cara jual beli? Kedua, apakah dengan cara dihibah? Ketiga, apakah dengan warisan turun-temurun? Keempat, atau tukar guling. Dibayar misalnya seseorang punya utang, lalu dibayar dengan tanah, misalnya begitu. Atau tukar guling misalnya saling tukar barang atau tanah A dengan tanah B, misalnya begitu. Nah, itu yang disebut dengan perolehan etikat baik itu dengan cara yang sah. Berikutnya, tadi secara terbuka. Apa yang dimaksud dengan secara terbuka? Perlu diketahui bahwa prinsip jual beli tanah itu adalah dia memiliki dua asas, dan asas ini harus terpenuhi, yaitu adalah asas terang. Yang kedua adalah asas tunai. Asas terang itu ya diketahui oleh publik, diketahui oleh masyarakat bahwa telah terjadi proses transaksi jual beli atas tanah itu, atau proses pemberian ya hibah, atau proses warisan, atau tukar guling, atau pembayaran utang dengan menggunakan tanah, misalnya begitu. Itu harus terbuka diketahui. Dan yang berikutnya yang dimaksud terbuka ini adalah juga dokumen-dokumennya juga harus terbuka diketahui. Khawatir itu dokumen palsu gitu ya. Nah, ini yang sifatnya asas, itu ada asas dalam proses jual beli tanah itu adalah asas terbuka, itu demikian. Nah, jadi oleh karena itu untuk tahun depan maka bagi yang memiliki tanah-tanah bekas adat tadi, dia harus mengisi formulir dan membuat surat pernyataan bahwa menguasai tanah itu dengan secara itikat baik, bukan dengan cara hal-hal yang kemudian melanggar peraturan perundang-undangan. Misalnya memaksa orang untuk memberikan kepada kita, gitu ya, memaksa dengan ancaman, misalnya begitu, atau merampas, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau merampas kemudian memaksa, maka itu proses perolehan tanahnya itu tidak sah. Nah, berikutnya membuat surat pernyataan telah menguasai fisik tanah itu. Nanti pertanyaannya adalah menguasai fisik tanah itu secara terus-menerus, begitu ya. Misalnya biasanya dipersyaratkan sekitar 20 tahun. Dan tentu proses ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi paling minimal, yaitu oleh saksi yang orang-orang yang berada di lingkungan setempat. Bisa RT RW, bisa aparatur desa gitu. Atau disaksikan oleh orang yang memang mengetahui proses penguasaan fisik tanah sejak awal hingga kemudian proses pendaftaran. Nah, ini yang kemudian mesti diperhatikan bagi yang memiliki tanah bekas milik adat, yaitu tadi giri, ketitir, pipil, kemudian landrate, petode, segera ya melakukan proses pendaftaran peningkatan status tanah menjadi SHM atau HGB bagi tanah eigendom vervangd. Kenapa? Karena dikhawatirkan tahun depan mengalami proses yang berkepanjangan, begitu ya. Jadi oleh karena itu masih ada kesempatan untuk segera melakukan proses konversi atau peningkatan hak atas tanah itu. Ya. Jadi mumpung ini masih belum diberikan masih belum berlaku atau masih diberikan kesempatan, yaitu masih kurang lebih ada sekitar 5 bulan lagi sehingga tahun 2026 ini. Nah, kalau misalnya lewat dari itu, saya tadi khawatir proses konversinya menjadi panjang. Kalau panjang nanti khawatir malah menjadi lalai, bahkan mungkin tidak dapat dinaikkan statusnya menjadi sertifikat hak milik. Jadi oleh karena itu, gunakan kesempatan ini segera untuk mendaftarkan atau meningkatkan status tanah Anda yang bekas milik adat tadi menjadi sertifikat hak. Demikian saya kira bedah kasus pada pekan ini.
Apabila Anda punya kasus yang perlu dibedah, silahkan Anda bisa ajukan atau komentar di kolom komentar. Insya Allah di pertemuan berikutnya nanti akan kami bedah. Demikian, terima kasih banyak. Sampai jumpa.